Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan kalau pada hari ini kita masih diberikan kesempatan Tuhan untuk beribadah bersama-sama, untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan terlebih dahulu kita akan berdoa sebelum kita akan memuji nama Tuhan. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami punya Bapa seperti Engkau. Engkau senantiasa setia Tuhan kepada kami umat-Mu ya Bapa. Tuhan, tiba saatnya kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya Tuhan Engkau bertahta di atas pujian kami, dan biarlah pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Bawaku lebih dalam, masuk hadirat-Mu. Jangan biarkan ku di pelataran, hatiku selalu tenang, hatiku selalu tenang, masuk hadirat-Mu, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Take me to your heart, to your heart. Biar ku selalu dekat. Take me to your heart, to your heart. Izinkan ku melihat kemuliaan-Mu, Tuhan. Take me to your heart. Mari kita bersama-sama menyanyikan biar ku selalu dekat. Biar ku selalu dekat, masuk hadirat-Mu. Jangan biarkan ku di pelataran, hatiku selalu tenang, hatiku selalu tenang, masuk hadirat-Mu, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Take me to your heart, to your heart. Biar
lebih dekat. Mari kita bersama-sama bernyanyi, Take me to your heart. Take me to your heart, to your heart. Biar ku selalu dekat. Take me to your heart, to your heart. Izinkan ku melihat. Take me to your heart, to your heart, Jesus. Biar ku selalu dekat. Take me to your heart, to your heart. Biar ku selalu dekat. Kemuliaan-Mu, Tuhan. Take me to your heart. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, Tuhan. Take me to your heart. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bertata di atas pujian kami. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang kasih yang terindah. Di dalam Alkitab kita mengenal 4 kasih, atau di dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal 4 kasih. Yang pertama yaitu kasih filia, yaitu kasih persahabatan, persaudaraan dengan teman, dengan rekan, dalam bekerja, dalam melayani Tuhan. Kemudian storge, kasih yang timbul karena adanya ikatan keluarga, seperti orang tua dengan anak. Kasih yang ketiga yaitu kasih eros, kasih yang bersumber pada daya tarik seksual kepada jenis kelamin lain, seperti laki-laki dengan perempuan, seperti cinta kasih suami istri. Tetapi kasih yang paling besar dan kasih yang paling sempurna, atau kasih yang paling terindah adalah kasih agape, yaitu kasih yang rela mengorbankan dirinya bagi orang yang dikasihi, yaitu kasih Allah. Dengan kata lain yaitu meskipun kita orang yang berdosa, Allah tetap mengasihi kita. Beda dengan 3 kasih, itu adalah karena. Saya mengasihi kamu karena. Tetapi kasih agape yaitu Allah mengasihi kita walaupun kita orang yang berdosa. Kita akan membuka di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya.
Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Di sini dikisahkan ada ayah yang memiliki dua orang anak, yaitu bungsu dan sulung. Si bungsu meminta kepada ayahnya bagian harta miliknya. Untuk apa? Untuk dia bawa pergi jauh dari ayahnya, dari keluarganya. Dan di sana yang dilakukannya adalah dia memboroskan harta miliknya dan hidup berfoya-foya. Ketika semuanya harta kekayaan yang dia bawa dari ayahnya habis, bersamaan itu pula timbullah bencana kelaparan yang amat sangat hebat, sehingga dia menjadi melarat dan mulai mengalami kelaparan, kemiskinan. Si bungsu bekerja, dan apa yang dia dapatkan hanyalah sebagai penjaga babi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan untuk mengatasi kelaparannya yang begitu hebat saat itu, dia hanya bisa makan ampas yang menjadi makanan babi itu, karena tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Di tengah-tengah kesusahan yang dia alami itu, maka teringatlah ia akan keadaannya dulu di rumah bapaknya. Dikatakan begitu banyak orang upahan bapaknya yang berlimpah-limpah makanannya. Di rumah bapaknya dia tidak mengalami apa yang namanya itu kelaparan dan kemiskinan dan pekerjaan dalam menjaga babi. Dari situ dia sadar, maka dia bangkit dan pergi kepada bapa serta mengakui keberadaannya yang berdosa. Dia berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Tetapi apa yang direspon oleh ayahnya? Begitu ayahnya melihatnya dari jauh, maka ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa adalah pelanggaran cinta kasih terhadap Tuhan atau sesama yang dapat mengakibatkan terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Utamanya dosa disebabkan karena manusia mencintai dirinya sendiri atau hal-hal lain sedemikian rupa sehingga menjauhkan diri dari cinta terhadap Allah. Dosa juga dipandang sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, baik itu melalui pikiran, perkataan, perbuatan manusia. Dosa telah merusak hubungan Allah dengan manusia, karena manusia lebih memiliki mengikuti perkataan iblis dan menutup diri dari perkataan atau arahan Allah. Dosa merusak hubungan manusia dengan manusia, seperti dosa perselingkuhan, amarah, iri hati, dendam, kepahitan. Dosa juga mengakibatkan kematian, baik itu secara jasmani maupun rohani. Orang yang jauh dari Allah, dengan mudah dia akan ditipu, diperbudak oleh iblis dan dosa. Di dalam lumpur dosa, manusia itu akan mengalami penderitaan, baik lahir maupun batin, merasakan kelaparan, baik jasmani maupun rohani. Dosa menimbulkan ketakutan, seperti kita misalnya melanggar tidak membawa SIM dan STNK saat berkendaraan. Maka ketika kita melihat polisi, maka ada rasa takut ditilang karena rasa bersalah. Demikian juga dengan dosa. Dosa menimbulkan rasa ketakutan kepada Allah dan menimbulkan kematian yang bersifat kekal. Dosa juga bisa menyebabkan kita mengalami penyakit. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi dari segala yang dialami akibat dosa ini, si bungsu tidak berdiam diri terus di dalam kesengsaraan dan kepahitan akibat perbuatannya dia sendiri. Dia bangkit dan kembali kepada ayahnya. Ayahnya pun mendapatkan dia dan bersuka-cita. Ayahnya tidak menyalahkan dia atau tidak mengata-ngatai dia dengan kata-kata yang tidak baik. Tetapi ketika si bungsu ini datang, maka ayahnya memberi perintah kepada orang-orang di rumahnya, kepada hamba-hambanya.
Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Pertobatan satu orang yang berbalik dari dosa membuat Allah sangat bersukacita. Allah telah mengirim anaknya Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang berdosa ini, yang percaya kepadanya, akan mendapatkan hidup yang kekal. Janganlah kita terus hidup di dalam dosa, karena dosa membawa kematian yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, sementara bagaimana dengan kehidupan anak yang sulung ketika dia melihat adiknya si bungsu kembali ke rumahnya? Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kita akan melihat dari si sulung ini. Si sulung ini bukan menjadi senang ketika si bungsu yang telah membuat ayahnya susah atau hidup di dalam dosa pulang kembali ke rumah. Ia menjadi marah dan menjadi iri hati dengan adiknya si bungsu. Yesus memberikan perumpamaan ini kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-15, Lukas pasal 15 ayat yang pertama dikatakan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Sebenarnya si sulung ini juga merupakan anak yang terhilang, karena dia merasa lebih suci, lebih baik daripada adiknya yang bungsu. Justru itu juga menghalangi kasih Bapa kepada dirinya. Dia tidak melihat kasih Allah yang begitu besar, kasih Bapa yang begitu besar terhadap dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi baik bungsu maupun sulung adalah sama-sama terhilang. Apakah kita ada di posisi salah satu itu? Antara si bungsu yang masih hidup di dalam dosa, maka berbaliklah segera kepada Bapa, kepada Tuhan yang mengasihi kita. Kalau kita berada di dalam posisi yang sulung, yang sudah melayani Tuhan, tetapi yang sudah merasa hidup ini lebih baik dari orang lain, tetapi kita tidak mau mengandalkan Tuhan, kita tidak mau sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, kita tidak mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita masih mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, dan kita menghakimi orang lain yang kehidupannya lebih tidak baik dari kita, maka sebenarnya kita pun juga menjadi anak yang terhilang. Marilah kita justru memiliki belas kasih dari Bapa, sama seperti Yesus ketika melihat orang-orang yang terhilang, bukannya menghakimi, tetapi dia menegur, menasehati dengan kasih agar jiwanya boleh diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akan mengangkat satu pujian, yaitu kasih yang terindah. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Yesus Kristus yang sudah memberikan nyawanya bagi kita.
Biarlah melalui kasih itu kita juga boleh mengimpartasikannya di dalam kehidupan kita kepada orang lain, terutama bagi jiwa-jiwa yang terhilang, supaya mereka pun boleh diselamatkan seperti kita telah diselamatkan oleh-Nya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Bapa yang begitu baik, yang telah mengutus anak-Nya turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Tiada kasih yang paling terindah selain kasih-Mu Bapa, yang mau berkorban bagi keselamatan jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami Tuhan menjadi anak-anak yang boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Juga Tuhan, hati kami juga memiliki hati seperti Engkau untuk mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, agar mereka boleh kembali kepadamu Tuhan. Pakai hidup kami, pakai semua yang telah mendengarkan firman ini untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menghargai kasih Tuhan yang begitu luar biasa, dan kami boleh hidup dan menginterpretasikan kasih itu kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman yang kami dengar saat ini, yang kami terima ini, boleh menjadi berkat secara rohani kami, jasmani dan rohani kami diberkati di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Tuhan Yesus